Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pipa, kembali lagi di Talk Talk Wow bersama aku Aisyah dan partner aku. Hai, aku Putri Yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Ngomong-ngomong, podcast kali ini ada yang beda nggak sih Kak? Beda dong, karena podcast kali ini tuh podcast spesial Ramadan. Dan kali ini kita juga kedatangan tamu spesial nih Kak. Wah, siapa itu kira-kira? Daripada lama-lama, kita langsung sapa saja orangnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Rosid dulu ya. Perkenalkan, saya Pak Rosid selaku guru pendidikan agama Islam di SMA Wijaya Putra Surabaya. Dan saya biasa dipanggil anak dengan sebutan Pak Tris ya. Trisno itu cinta gitu ya. Pak Tris dari SMA Wijaya Putra. Nah Pak, di bulan suci Ramadan ini kan SMA Wijaya Putra mengadakan kegiatan yang namanya pesantren Ramadan. Boleh dijelasin terlebih dahulu nggak? Pesantren Ramadan itu apa? Iya, kali ini pesantren Ramadan ini di SMA Wijaya Putra membentuk karakter penguatan siswa, karakternya siswa. Dari pesantren Ramadan ini pengertiannya adalah membentuk karakter siswa dan pengenalan lebih dalam tentang Islam. Jadi tentang zakat, sholat, tentang bersuci akan didalami oleh siswa-siswi SMA Wijaya Putra di dalam pondok pesantren Ramadan itu. Nah, seperti yang kita ketahui kan bulan Ramadan itu kita ngadain tiap tahunnya kan bagi umat muslim. Dan biasanya sekolah-sekolah itu mengadakan kegiatan pesantren Ramadan ya untuk bagi siswa-siswi yang beragama Islam. Nah, apakah untuk yang agama non-Islam itu juga ada kegiatannya itu apa aja Pak? Oh ada, tentunya di dalam Islam kita akan mengadakan yang namanya pesantren Ramadan. Yang non Muslim, Hindu ya, itu namanya Dharma Santi. Jadi anak-anak kita yang Hindu itu mengadakan, artinya kalau Islam tadi apa? Pesantren Ramadan. Kalau Hindu adalah Dharma Santi. Kemudian yang Katolik untuk Kristen ini namanya Pondok Kasih. Jadi kita di tanggal yang sama, 25, 26, 27. Kemudian kita bersama-sama pula di tempat yang terpisah merayakan, artinya apa? Mengadakan pesantren masing-masing dengan istilah Dharma Santi, Pondok Kasih, dan juga pesantren Ramadan. Kalau untuk tujuannya diadakannya pesantren Ramadan ini tuh ada tujuan tersendiri atau tujuan utama dari pondok Ramadan tahun ini tuh apa? Tujuan diadakannya gitu. Iya. Di pondok pesantren Ramadan ini tujuannya adalah tadi mengenalkan lebih dalam tentang Islam dan mengenalkan Tuhannya. Jadi tujuan utama mengenalkan Tuhannya dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi anak-anak itu tujuannya yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita ajak bagaimana memotivasi, mengedukasi mereka agar selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang kedua, di tujuan pesantren Ramadan ini yang menarik di SMA Wijaya Putra adalah tentang kemasyarakatan, seperti perawatan jenazah mulai dari meninggal awal sampai ke pemakaman itu kita edukasi, kita kasih tentang fikih-fikihnya, itu kita kasih seperti itu. Dan sampai besok kita akan melaksanakan juga tentang edukasi tentang haid, etika yang wanita yang haid itu etikanya bagaimana, kita berikan di pesantren Ramadan ini. Banyak sekali di situ. Ya simpelnya adalah kita menambah, namanya madrasah Ramadan ya. Jadi menambah pengetahuan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan yang Kristen juga yang Hindu tadi. Nah, artinya hal seperti ini yang Buddha pun melakukan kegiatan yang sama. Jadi kami alhamdulillah di SMA Wijaya Putra itu ada 4 keagamaan di sini ya yang dianut oleh siswa-siswa kami, mulai dari Islam, Kristen, Katolik dan Protestan, kemudian Hindu dan Buddha.
Alhamdulillah semuanya kita saling bertoleransi. Itu yang terpenting adalah madrasah Ramadan ini dengan nama-nama yang berbeda tadi. Tujuannya satu, yaitu bagaimana menjadikan siswa kita itu di samping ya rasa keimanan dan ketakwaannya, tapi kedisiplinannya. Sebagaimana sekolah kita itu dengan tagline build on behavior and academic excellence. Itulah yang ada di SMA Wijaya Putra. Tuh, tambahnya seperti itu tadi ya. Iya. Lalu untuk tema tahun ini itu pesantren Ramadannya apa Pak? Kira-kira? Temanya kali ini pesantren Ramadan adalah menguatkan karakter religius Religi. melalui pendidikan budi pekerti. Itu yang menarik di judul kali ini. Boleh dijelasin nggak Pak temanya itu? Gimana? Ini tadi ya, kita bicara penguatan karakter religi melalui pendidikan budi pekerti. Alhamdulillah, kalau bicara SMA Wijaya itu adalah bicara terkait budi pekerti. Ada 6 pilar, mulai dapat dipercaya, tanggung jawab, menghormati, peduli, fairness hingga menjadi warga negara yang baik. Di sini kemudian diaplikasikan, dikuatkan karakternya di dalam era ini, di dalam pesantren Ramadan ini melalui kegiatan-kegiatan tadi kemasyarakatan ya. Bagaimana kita mulai mengenal Al-Quran, kemudian mengamalkannya, kemudian kemarin berbakti kepada orang tua, zakat dan seterusnya, kemudian pengelolaan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati sampai nanti menyolati ya sampai mengantarkan ke yang lahat. Semuanya itu diajarkan di penguatan karakter ini. Gitu. Kegiatan pesantren Ramadan ini dimulai selama berapa hari ya Pak? Dimulai kalau kita prepare sudah pondok pesantren Ramadan itu sebelum kita liburan kita sudah memberikan anak-anak pembekalan di situ. Jadi pesantren Ramadan ini kalau kita lihat itu hampir 1 bulan itu anak-anak dapat pembekalan dulu kita pesantren Ramadan ya Pak ya. Iya. Sampai masuk sekolah biasa itu kemarin kita masih bicara nuansa Ramadan. Kemudian 3 hari ini kita tadi. Jadi 25, 26, 27 3 hari yang pesantren Ramadan. Yeah. Tapi setelah itu nanti Senin besok di tanggal berapa tadi 2 ya. 2, 3, 4 Maret itu masih kita laksanakan nuansa pesantren Ramadan dalam bentuk penguatan proyek gitu ya. Penguatan proyek apa itu zero waste ya. Kita sedang memprogramkan zero waste yang ada di SMA Wijaya Putra. Sampai radikalisme, intoleransi itu akan kami bahas nanti seperti itu. Lalu kegiatan apa aja yang dilakukan sama siswa-siswinya itu selama pesantren Ramadan? Mulai awal tadi kita mulai dari materi Al-Quran, jadi membaca menulis Al-Quran sampai mentadaburi, tidak membaca tapi mentadaburi. Dilanjutkan dengan zakat ya. Jadi pengelolaan bagaimana anak mulai kalau beli di sekolah gitu ya. Jadi memulai pembelian beras, kemudian menyalurkan dalam bentuk penerimaan zakat. Setelah itu nuansa berikutnya adalah menyalurkan gitu aja. Itu yang kita ajarkan. Setelah itu apa kemarin kita adalah bagaimana berbakti kepada orang tua dan menghormati orang yang lebih tua. Hari ini ya kita mulai tadi seminar tentang bagaimana mengenal makna-makna sholat. Mulai dari wudhu, istilah tahara atau bersuci lah ya. Bersuci sampai pada pelaksanaan ibadah sholat dan doa-doa setelah sholat. Dalam kegiatan pesantren Ramadan ini itu ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh pemateri ya Pak. Materi apa aja ya Pak? Mulai dari Rebu tentang Al-Quran dan zakat, terus tentang berbakti kepada orang tua,
terus bersuci, cara bersuci anak-anak. Terus di hari Kamis ini tentang seminar, tentang mengenalkan sholat, doa-doa masuk masjid, doa masuk kamar mandi, bercermin. Di situ ada banyak sekali seminar tadi. Ketika kehidupan sehari-hari. Iya. Terus juga ada juga perawatan jenazah di hari. Pokoknya yang ada di masyarakat ya, Iya, itu kita terapkan dalam pembelajaran di pesantren Ramadan ini. Lalu apakah ada kegiatan baru di tahun ini dibanding tahun sebelumnya, Pak? Nah itu tadi ya, kita pengelolaan perawatan jenazah. Jadi bagaimana nanti anak itu mulai dari mengelola jenazah ini sampai pada mendoakan dalam bentuk tahlil istighosah. Itu dia kita ajarkan proses-proses ini yang biasa terjadi di masyarakat. Pokoknya anak wajib bisa. Suatu saat anak itu akan terjun di masyarakat, dan suatu saat anak itu akan memimpin kegiatan-kegiatan yang kemasyarakatan ini. Kalau untuk pelaksanaan pesantren Ramadan ini apa cuma dilaksanakan di kelas atau di tempat yang lain gitu, Pak? Ada banyak Di seluruh lingkungannya. Di seluruh ruangan sekolah kita. Sekolah, termasuk penggunaan masjid, Ruang kelas. Gitu. Bahkan di luar masjid ya, di luar masjid. Nah, banyak lah kita di ruang-ruang yang memang membutuhkan tempat-tempat berkaitan dengan kegiatan tersebut. Kalau manfaat dari diadakannya kegiatan pesantren ini bagi para siswa-siswi yang mengikuti itu apa? Yang pertama yang kita sampaikan di sini kemanfaatannya agar anak-anak itu menyerap ilmu tentang kepada Tuhan Yang Maha Esa, cara mengenal kepada Allah SWT itu yang paling penting, itu manfaat yang didapatkan anak-anak. Terus yang kedua yaitu tentang kemasyarakatan, ilmu tentang kemasyarakatan, bagaimana dia beradaptasi di masyarakat minimal itu, dan mengayomi masyarakat besok di masa depannya, seperti itu. Lalu apakah dari kegiatan ini juga ya, Pak? Selama pagi kegiatan itu ada perubahan kayak, maksudnya apakah dengan kegiatan pesantren Ramadan ini itu dapat membantu membentukan karakter siswa yang lebih baik? Oh sangat bisa. membantu sekali. Sebagaimana menjadi tema kita pada saat ini, yang namanya penguatan karakter religius melalui pendidikan di pekerti. Jadi pastinya setelah pesantren Ramadan ini anak akan tumbuh menjadi pribadi, tidak hanya tumbuh tanggung jawabnya, tumbuh disiplinnya, maka di situ dia akan mendapatkan wadah pengetahuan baru, seperti bagaimana tadi mengelola hal yang memang dibutuhkan di masyarakat. Jadi tumbuh wawasan baru, pengetahuan baru, dan juga di situ ya empati, simpati, karena memang kita tidak hanya mengajarkan terkait mengenai hal yang sifatnya ya tadi ya pengajaran untuk dirinya sendiri, tapi nanti juga kita ajarkan berempati, berbagi. Endingnya selain zakat, anak itu akan memberikan santunan kepada fakir miskin, yatim piatu, dan duafa. Ada apa? Contoh, nanti di tanggal mulai 6 Maret kita mulai berbagi takjil. 6 Maret, 10 Maret, 12 Maret. Dia juga mengadakan berbuka puasa gitu saja. Buka puasa selain berbagi takjil juga buka puasa. Artinya anak ini memberikan istilahnya ya, mendapatkan banyak manfaat dan memberikan impactful ya, artinya dampak pada dirinya. Dia akan mengenal bagaimana pribadi-pribadi yang tumbuh melalui karakter religius ini sebagai pribadi yang taat, sebagaimana Quran kita ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akan tumbuh seperti itu menjadi anak yang bertakwa dan tentunya menjadi kebanggaan orang tua. Kalau apa ada harapan Bapak terhadap siswa-siswi yang telah mengikuti kegiatan pesantren Ramadan? Harapan kami yang pertama adalah ketakwaannya lebih mendalam tentang keislamannya. Yang pertama
pertama itu, terus tentang ilmu masyarakat dia dapat, terus yang ketiga yaitu empati terhadap sesama, termasuk ada program donasi tadi itu, termasuk juga menghilangkan angka kemiskinan, juga termasuk zakat, infak, sedekah, dan bagi-bagi tajil. Itu adalah nuansa-nuansa kepedulian itu, Mbak. Nggak kerasa nih Pak, udah ngobrol banyak tentang topik pesantren Ramadan ini, seru banget. Jadi Sobat Bipa, kesimpulan dari topik ini tuh jangan lupa berbagi kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Ramadan ini ya Kak ya tentunya. Iya, sama banyakin beribadah. Iya, karena di Ramadan ini cukup nambah sedikit ya. Karena Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Kemarin kita ngomong Al-Quran. Banyak anak, banyak guru, banyak di antara kita itu yang mungkin kurang mengistiqomahkan baca Quran itu saja. Padahal di Quran itu jelas-jelas memberikan impact dampak yang luar biasa. Karena yang membantu kita, memberi syafaat kita adalah Quran. Sebagaimana diajarkan Rasul kita, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bahasanya bacalah Al-Quran. Karena Quran itu nanti akan memberikan syafaat di hari kiamat kepada pembacanya, dan itu yang akan menjadi impact atau dampak pada anak-anak kita. Rasul juga seperti itu tadi yang mengajarkan kita. Bahasanya khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jadi ini kan sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Ayo diamalno. Itu aja pesan jadi nanti kepada teman-teman, temannya Aisyah, temannya Putri ya, nanti dielingno. Ini Sahrul Quran gitu ya, banyak baca Quran. Makasih ya Pak untuk hari ini. Terima kasih juga Buat kalian yang sudah menyaksikan podcast kali ini, untuk teman-teman, jangan lupa selalu pantengin YouTube kita SMA Wijaya Putra Sinar Buletin dengan cara subscribe, like, dan komen biar nggak ketinggalan topik yang menarik lagi. Sampai jumpa Sampai jumpa di next episode. Bye.